Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik menginformasikan informasi terkini, yaitu tentang Festival Daur Ulang Sampah yang ada di TPA Pakusari mulai hari ini Senin 14 Maret 2022 sampai tanggal 18 Maret 2022 hari Jumat. Untuk lebih jelasnya, Lukman Republik akan mewawancarai Bapak PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Sutioso, Sarjana Hukum. Mari kita simak wawancara Lukman Republik bersama PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Sutioso, Sarjana Hukum berikut ini. Jangan lupa like and subscribe. Matur nuwun. Yang pertama-tama kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Sutioso, Sarjana Hukum sebagai PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kami ingin mewawancari Bapak terkait dengan acara ini, masalah sampah, yaitu pelatihan Festival Daur Ulang Sampah yang diadakan Dinas Lingkungan Hidup di TPA Pakusari. Apa target dari acara ini, Pak? Terima kasih Mas Lukman dari Menara Madinah. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka memperingati Hari Recycle World 2022, kita mengadakan festival daur ulang yang memang intinya ikhtiar kita ke depan bagaimana sampah ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Tentunya bentuk festival ini kita selenggarakan dalam kegiatan pelatihan baik itu tentang pembudidayaan maggot, terus pemilahan sampah, pengolahan sampah, dan pemanfaatan sampah, yang nantinya selain dari kita bisa mencari jalan keluar penanganan sampah, dari sampah itu kita mendapatkan manfaat. Yang pertama, yang jelas punya nilai tambah, baik itu berbentuk daur ulang yang mungkin bentuk tas dan lain sebagainya, baju atau mungkin kain yang dibuat dari bekas-bekas sampah itu yang diproses dengan sistem yang sudah disesuaikan dengan kesehatan. Hal-hal itu membuka kepada masyarakat Jember untuk menjadi potensi peluang bagi tenaga kerja yang sampai dengan saat ini mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Tentunya ini hal-hal yang ke depan yang kita rencanakan, yaitu bagaimana sampah ini bisa dapat mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Jember dengan cara pengelolaan sampah yang seperti yang ada di pelatihan-pelatihan ini. Contoh maggot ini kita sangat kurang banget produksinya, dan itu merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan, utamanya seperti yang disampaikan Bapak Bupati tadi, yaitu untuk pakan ternak. Ini 1 kilo kering itu 100.000, tapi 1 kilo basah ini harganya sekitar 10.000, dan itu produksinya cepat karena tiap harinya maggot itu mengkonsumsi sampah 5 kali berat badannya. Jadi kalau kita punya maggot 1 kintal, berarti kita membutuhkan sampah 5 kintal untuk makannya sehari. Kalau kita punya lebih dari itu, berarti dia kali 5 dari berat badan maggot. Otomatis ini akan sangat cepat untuk mengurangi sampah yang ada di Kabupaten Jember. Dari uraian tadi, artinya setiap manusia, setiap diri kita, setiap keluarga itu merupakan penghasil sampah, mempunyai karya sampah. Nah, tapi kalau sampah ini dikelola dengan benar, semacam
budidaya maggot itu, pemanfaatan sampah organik ya sebagai pakan ternak maggot, tentunya ini akan mempunyai nilai yang wow nantinya Pak ya, nilai rupiah. Demikian pula sampah-sampah anorganik lainnya diolah menjadi sebuah kerajinan, tentunya akan menjadi rupiah. Artinya sampah itu adalah karya kita dan juga harta yang terpendam di situ kalau kita mau mengelola. Ya, betul. Artinya begitu kan Pak ya? Iya, betul. Jadi apa yang disampaikan Mas Lukman benar. Jadi sampah yang saat ini banyak orang melihat sebelah mata, ternyata itu punya manfaat yang sangat luar biasa kalau kita bisa mengolahnya. Jadi untuk kita bisa zero sampah Kabupaten Jember, tentunya kita butuh kerja bareng termasuk masyarakat, karena setiap orang yang disampaikan Mas Lukman tadi, kita pasti semasa kita masih hidup pasti menghasilkan sampah, baik yang kecil maupun sampai yang besar. Namun kalau kita bisa mengelolanya mulai dari awal, dari rumah tangga, bisa ada pemilahan sampah di rumah tangga, insya Allah sampah ini akan cepat tertangani. Namanya yang anorganik bisa bedakan dengan yang organik. Nah ini nanti kan pengolahannya berbeda. Yang sampah plastik ini bisa diolah menjadi dakron dan lain sebagainya. Contohkan juga bisa jadi BBM, BBM itu bahan bakar minyak itu yang menghasilkan dari plastik itu ronnya 82. Itu bisa untuk menghidupi mesin-mesin seperti mesin potong rumput yang sifatnya yang skala kecil. Kalau untuk kendaraan mobil motor masih belum berani untuk coba, tapi itu lebih bagus dari solar sebetulnya. Jadi kalau untuk pengganti biosolar mungkin nanti ke depan ditingkatkan lagi pengolahannya bisa ke sana gitu. Nanti Bapak Bupati juga sangat respect dengan pembuatan bahan bakar minyak yang dari plastik sama pembudidayaan maggot ini, karena itu betul-betul menjadi peluang kerja yang luar biasa bagi kalau kita masuk gas metan Pak ya? Masuk gas metan. Kalau gas metan ini kok dimanfaatkan, sementara rencana kita di wilayah sekitar TPA, masyarakat wilayah sekitar TPA sekitar mungkin insya Allah 52 kekuatannya ya, sekarang masih di 8 malian kan. Nanti kita tingkatkan menjadi 52-an. Itu memang harus dikurangi, gas yang dari sampah itu harus kita kurangi. Kenapa seperti itu? Karena itu berdampak yang kurang baik nanti kepada udara yang ada di sekitar sini, termasuk resistensi terjadinya kebakaran. Nah, termasuk resistensi kebakaran, peledakan dan sebagainya, itu bahaya. Kita harus mengantisipasi itu dengan memanfaatkan gas metannya itu untuk dimanfaatkan menjadi gas untuk rumah tangga. Jadi ya, selain pemerintah melalui kebijakan regulasi dengan munculnya perda sampah yang sudah disahkan oleh DPRD, termasuk juga peranan dari masyarakat, para pecinta lingkungan untuk bagaimana mengeliminir sampah yang ada di Jember ini. Tentunya peran pengusaha itu sangat penting sekali, karena mengingat Jember ini adalah produsen sampah. Di TPA Pak Kusadi aja sekitar 150 ton tiap harinya. Ya. Artinya peranan pengusaha itu sangat dibutuhkan, karena Jember sebagai penghasil sampah, tapi dikirimnya bukan di Jember, tapi di Malang, Sidoarjo, kan gitu Pak ya. Alangkah baiknya kalau ada investor masuk ya untuk mendirikan industri pengolahan sampah. Nah, ini memang bisa juga ada beberapa hal yang bisa dilakukan dengan industri pengolahan sampah. Itu bisa segera selesai tentang permasalahan penumpukan sampah. Namun dampaknya sangat kecil bagi masyarakat. Artinya peluang bagi masyarakat yang sudah berkompetensi bidang persampahan, baik itu pemilahan, pengolahan dan lain sebagainya, itu tertutup sudah kalau diolah menjadi pengolahan secara mekanik, skala industri. Jadi tinggal pertimbangan kita mana yang lebih
bermanfaat. Apakah kita memperjuangkan untuk masyarakat, apa hanya sekedar untuk mendapatkan zero sampah saja. Di kolaborasi, Pak. Nah, Jadi itu. mereka tetap dipertahankan sebagai pemasok bahan baku dari sebuah industri itu. Ya itu makanya butuh perencanaan yang matang. Bagaimana itu nanti di satu sisi kita itu juga untuk menguraikan sampah-sampah yang sulit diurai oleh bumi, itu bisa kita olah sedemikian secara industri. Mungkin yang lain untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang bergelut di bidang persampahan itu. Itu saya kira memang harus ada win-win solution di sana. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Sutioso, Sarjana Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan informasi terkini terupdate dari Lukman Republik, jangan lupa like and subscribe channel Lukman Republik. Matur nuwun.